BSC Church berkatnya selalu dilimpahkan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Happy Sunday everyone. Selamat beribadah. Saya yakin sekali berkatnya Tuhan selalu dilimpahkan atas setiap kita. Terbukti dengan keadaan kita yang sehat. Katakan amin. Terpelihara sempurna dalam anugerahnya Tuhan. Saya mengajak untuk kita bisa bangkit berdiri sebentar dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita mau mulai ibadah kita. Kita satukan hati kita, berdoa bersama-sama. Kami bersyukur untuk pagi ini. Oleh karena anugerah Tuhan saja kami ada sebagaimana kami ada. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kepintaran, bukan juga karena kekayaan kami. Semua karena anugerah Tuhan. Sempurna dan berlimpah atas setiap kami. Dan sekalipun kami gak akan pernah bisa membalas kebaikan Tuhan. Tapi kami tahu betul ketika kami datangi Tuhan. Bawa doa, pujian, serta ucapan syukur kami. Engkau berkenan atasnya. Dan ketika engkau berkenan Tuhan. Engkau akan melakukan segala hal yang baik. Yang sudah engkau rancangkan bagi setiap kami. Tugas kami adalah meresponinya dengan hati yang terbuka. Dan kami mau berkata di hadapan Tuhan, hati ini lembut untuk meresponi kehadiran-Mu. Hati ini lembut untuk meresponi kuasa-Mu. Hati ini lembut untuk meresponi jamahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Come on church, lebih meriah lagi. Haleluya. Ayo suarakan haleluya, haleluya. Bapakku datang. Sama-sama yang wanita nyanyikan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara boleh kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Saudari dipersilakan untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Nyanyikan. Bapakku datang. Saudara boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Menyembahmu di sini. Ku percaya kau. Ku percaya. Nyanyikan, tak usah ku takut, ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku, amin. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, amin. Ajaib perkasa perbuatanmu.
Coba nyanyikan dari awal, katakan. Bapakku datang, kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Di sini, amin. Ku percaya Kau ada bagiku. Kami punya alasan untuk berkata, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Amin. Di dalamku, Kau penghiburku. Ya, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu ya Tuhan. Kami bernyanyi haleluya. Oh. Amin. Ajaib perbuatan-Mu. Sementara pemusik memuji Tuhan, kami mau angkat penyembahan kami. Tinggikan nama-Mu Tuhan. Bagi-Mu yang layak terima pujian kami, bagi-Mu yang layak terima sembah kami. Syadaya menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanku, memuji, menyembah-Mu Tuhan. Mengangkat suara kami, tinggikan nama-Mu. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Amin. Kau penghibur kami, penolong kami, penyelamat kami. Nyanyikan ya saudara, dengan iman nyanyikan, tak usah ku takut, sebab Kau di dalamku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Amin, amin. Nyanyi haleluya. Ajaib perkasa perbuatan-Mu Tuhan. Rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Oh, ku nyanyi haleluya, haleluya.
Ajaib perkasa perbuatanmu. Sambil kita angkat tangan kita ya saudara, nyanyikan haleluya. Ku nyanyi
Semangat saja nyanyikan hadirat-Mu ya Tuhan. Hadirat Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Di momen seperti ini kami mempersilahkan Roh Kudus penuhi jamaah gereja-Mu. Amin. Amin. Sekali lagi yuk mari sama-sama kita angkat tangan kita saudara. Hati ini lembut untuk responi kehadiran-Mu Tuhan. Hati ini lembut untuk responi jamahan Tuhan.
raja, di atas segala raja. Tuhan yang hebat, megah dan perkasa. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Tidak ada tempat yang lebih indah selain di mana kami bisa merasakan hadirat dan lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk merayakan kebaikan Tuhan dengan segenap kekuatan kami. Jemaat berkatnya selalu dilimpahkan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Kalau bisa di atas kepala, come on church. Woo. Izinkan saya mendengar saudara bilang begini, Tuhan Yesus baik. Kurang kedengaran, Tuhan Yesus baik. Bilang begini, buat saya. Angkat tangan saudara, katakan buat saya. Saudara berkati dulu kiri kanan saudara, depan belakang saudara, bilang begini, buat Anda juga Bapak Ibu. Woo. Come on. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Hey. Hey. Masuk hadiratnya. Bawa ucapan syukur. Yang mau katakan amin. Hey. Hadiratnya dengan hati bersyukur. Gerbangnya dengan pujian. Ayo sambil bertepuk tangan. Bermasmur bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, menyembah Dia. Masuk, hey. Hadiratnya dengan masuk gerbangnya, gerbangnya. Bersuka hadirat Allah nyata dalam pujian. Come on best church. Saat kami menyembah dan tangan. Oh Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Best sorakan. Sama-sama nyanyikan sekali lagi saudara. Masuk hadiratnya, hadiratnya dengan hati bersyukur.
setiap kita. Katakan amin. Hey. Sekali lagi yuk saudara, come on. Clap your hands everybody. Ayo sama-sama nyanyikan. Seindahnya berlalu. Amin. Secerahnya mentari. Namun Kau Tuhan yang menjaga. Walau badai dan bumi pun bergoncang. Amin. Namun Kau, amin, menjaga aku. Ayo messengers. 1, 2, 3. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata. Hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Mari bertepuk tangan ya saudara, kawan. Hey. Nyanyi dengan segenap hatimu saudara, katakan seindahnya, seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadap, bahkan bumi pun bergoncang. Namun Kau yang setia menjagaku. Bersukacitalah bangsa. Here we go. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata. Hanyalah untuk-Mu. Mari bertepuk tangan di atas kepala ya, come on. Hey, hey, hey. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhanku. Kami mengalaminya, karenanya kami bernyanyi saudara. Here we go. 1, 2, 3. Sungguh nyata dengan darah-Mu Tuhan Kau tebus dosaku. Sungguh nyata baru hanya untuk-Mu Tuhan. Sekali lagi yo, messengers. Oh, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata, oh, yeah. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Tepuk tangannya bisa lebih seru lagi saudara buat Tuhan Yesus. Raja di atas segala raja. Tuhan menjadi penyelamat bagi kita. Katakan amin. Sekarang tanpa musik sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling kece buat Tuhan Yesus saudara. Come on, come on, come on, come on, come on. BSA Church. Woo! Haleluya.
Saudara balik kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Berterima kasih buat anugerah kekuatan, penghiburan Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu berkata, marilah kepadaku, hai engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Biar pagi ini kami terima kelegaan dari Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Kita belajar lagu ini saudara, katakan. Firman-Mu pelita terang jalanku, amin. Beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Firman-Mu ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku, menjadikan berkat, kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Nyanyikan dari awal. Firman-Mu pelita terang jalanku, amin. Beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Sekali lagi nyanyikan. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu pelita terang jalanku, amin. Beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan dalam penyertaan dan anugerah Tuhan saudara, dan beri kemenangan. Firman-Mu Tuhan, amin. Ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Firman-Mu adalah berkat kehidupan kekal, menjadikan berkat kehidupan kekal. Ku menjadi harta kesayangan-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara.
hati dan pikiranku. Kami terima berkat firman Tuhan bagi setiap kami. Jadikan berkat kehidupan kekal sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Firman-Mu Tuhan, kita kasih-Mu menyucikan hati dan pikiranku. Jadikan berkat, menjadikan berkat kehidupan kekal sampai ku menjadi harta kesayangan. Mari beri kemuliaan paling meriah buat Tuhan kita. Kami selalu menjadi harta kesayangan-Mu, bahkan biji mata-Mu ya Tuhan. Penyertaan-Mu musim demi musim tidak pernah berubah. Bahkan semakin hari semakin luar biasa. Memasuki musim yang baru, tahun yang baru. Kami tahu tidak mudah Tuhan. Tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kami di setiap langkah kami. Sehingga apapun yang sedang kami alami, bukan hanya Tuhan tahu, tapi Tuhan tolong. Dan di tahun ini juga sekalipun kami belum melihatnya, tapi kami percaya janji-janji-Mu digenapi. Kau akan mengatur kami di sekitar bukit berkat-Mu. Dan mencurahkan hujan yang sangat lebat. Hujan di awal musim dan hujan di akhir musim. Hujan anugerah-Mu yang luar biasa, kemurahan-Mu, berkat-Mu buat kami. Tuhan, Kau kuatkan jemaat-Mu di tempat ini semua. Mereka yang hadir apapun masalah mereka. Biarlah beritahu bahwa firman-Mu tetap teguh. Mari kita bukan hanya menerima dan merenungkan. Kita mau menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga apa saja yang kita kerjakan selalu dibuatnya berhasil dan beruntung. Dan berkatnya selalu dilimpahkan. Dicurahkan buat kita semua. Berapi hamba-Mu Tuhan. Supaya hamba-Mu dapat mengajar dengan kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti. Dan berkati setiap jemaat-Mu tempat ini. Biar kami semua diberkati di dalam nama Yesus. Semua yang percaya diberkati katakan amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya, shalom. Silakan duduk semuanya. Terakhir saya khotbah di sini, saya khotbah sama kursi kosong. Waktu itu taping saudara. Ya, akhir tahun. Jadi ibadah diliburkan, terus direkam. Saya tuh kalau khotbah lihat kamera itu paling stres saya. Semakin banyak orang, semakin saya semangat. Ya, tapi kalau lihat begini saya khotbah kursi semua, terus cuman kamera. It's challenging. Haleluya. Saya percaya kita semua yakin masuk di tahun yang baru ini dengan keyakinan dan iman yang baru. Amin. Selama saudara asli di dalam Tuhan, kita gak perlu takut. Amin. Yang takut itu Kristen oplosan. Selama saudara tidak dioplos, saudara benar, Tuhan pasti tetap menyertai kita. Berita hari-hari ini memberikan saya satu insight. Oh iya benar juga ya Tuhan. Di dalam gereja itu ada 3 macam gitu ya. Ada yang pertalite, gak apa-apa. Sekalipun disubsidi, murahan, tapi asli saudara at least ya kan. Dan membantu banyak orang yang membutuhkan. Sekalipun dia murah, dia bantu banyak orang. Gak apa-apa, dianggap rendah, dianggap subsidi, gak apa-apa. Tapi dia bantu banyak orang. Ya kan. Yang ketiga itu, langsung loncat dulu ketiga, itu turbo. Nah yang pertama turbo ini memang mahal saudara. Tapi memang dia asli, memang dia mahal, bahannya bagus. Dia diangkat di tinggi itu.
Jadi isinya Lamborghini, mobil-mobil yang bagus gitu ya kan. Nah yang problem ini yang tengah ini, yang paling banyak di gereja. Pertama oplosan. Ya kan, but anyway kita nggak ngomong itu. Kita mau ngomong tentang new season. Musim yang baru. Amin. Bukan cuma tahun yang baru tapi musim yang baru. Ya, saya tuh kadang heran, orang tiap kali masuk tahun baru selalu punya resolusi itu kan janji untuk berubah gitu ya, benar ya? Apa ya definisi resolusi itu? Janji, ketekatan untuk berubah begitu ya. Nah pertanyaannya kenapa mau berubah kok tunggu tahun baru begitu loh ya kan. Berubah itu ya hari ini. Saudara mau niat berubah hari ini, jangan nunggu ntar deh, tunggu Desember deh. Nanti 2026 gue punya resolusi baru. Berubah ya hari ini, kalau kau gagal berubah lagi besok. Kalau kau gagal berubah lagi. Dan lama-lama tanpa kau sadar tahun 2005 akan berakhir, di akhir tahun engkau sudah menjadi orang yang jauh lebih baik. Amin. Nah banyak gereja juga punya misi hebat-hebat. Terobosan lah, penuaian lah, inilah itu. Banyak slogannya. Tapi slogan itu akan menjadi hanya sekedar slogan kalau kita sebagai gerejanya, organisme yang hidup, kita ini jemaat dan pengerjanya nggak melakukan visinya ya nggak jadi. Kalau visinya penuaian ya semua harus nuai. Kalau visinya terobosan ya semua harus nekat kayak Yosua. Ya kan? Nah kalau cuma diam aja terus punya visi ya nggak akan kejadian. Nah di dalam musim yang baru Tuhan itu tidak pernah membosankan. Dia selalu membawa kita dari musim ke musim. Cuman kadang setiap musim itu karena baru kita nggak bisa comfortable. Kadang kita nggak siap, apalagi kalau dibawa beberapa tahun yang silam ke musim COVID. Nah itu kaget semua seluruh dunia. Saya nggak percaya kalau Tuhan yang mendatangkan COVID, tapi saya percaya bahwa Tuhan menyertai anak-anaknya untuk masuk ke dalam musim yang kita tahu kemarin cukup gelap buat kita semua. Tapi percayalah apapun musimnya, di dalamnya selalu kita bisa menemukan keindahan. Pak bagaimana indah Pak, orang-orang yang aku cintai meninggal waktu itu. Pak teman-temanku, sahabat-sahabatku, sama saya kehilangan banyak sahabat pada saat itu. Saudara, tergantung your perspective. Kalau perspektifmu kehilangan, ya kau akan kecewa. Tapi kalau perspektifmu bahwa kehidupan ini adalah kekekalan bersama dengan Tuhan, bahwa mereka yang meninggalkan kita dulu, ya mereka bersama dengan Tuhan. Lucky for them. Ya kan? Gak usah tahu bahwa mereka di prank bensinnya. Ya kan? Siapa yang jengkel di sini? Udah gak mau pakai subsidi ya kan. Kita mau bantu, di prank juga. But anyway, saudara, tiap musim ada keindahannya. Sekalipun itu kelihatannya gelap, kita sebagai orang percaya, believers. Kalau believers, we believe di dalam segala hal kita percaya. Di dalam pandemi kita percaya. Di dalam promosi diangkat Tuhan kita tetap percaya. Percaya apa? Bukan percaya lagi diangkat karena sudah diangkat. Percaya bahwa semua itu Tuhan yang kasih. Makanya jangan sombong kalau diangkat. Kalau di bawah engkau tetap percaya. Percaya apa? Tuhan pasti angkat. Nah, kita belajar dari Yeskiel. Dia seorang imam yang menubuatkan 2 macam nubuatan. By the way, belum ada. Oh ini timer ya. Ada 2 macam nubuatan. Yang pertama, Yeskiel diberi Tuhan nubuatan tentang Israel captivity atau pembuangan bangsa Israel. Sehingga karena Tuhan marah, Tuhan bilang bahwa Israel akan dibuang ke Babel dan dijajah di situ, mengalami tekanan yang keras supaya mereka bertobat. Tapi kan kasih Tuhan itu luar biasa. Dia panjang sabar, murah hati, dia tidak pernah mengingat-ingat kesalahan untuk waktu yang terlalu lama. Saya percaya hati Tuhan akan sedih, hati Tuhan akan tidak nyaman melihat anaknya hidup di dalam tekanan. Sekalipun kadang itu perlu buat kita, sekalipun Tuhan tahu bahwa tekanan itu bukan untuk menyiksa kita, tapi untuk membuat kita berubah, bertobat, menjadi lebih kuat dan siap diberkati. Tapi tetap karena dia Bapa yang baik, dia nggak akan pernah nyaman melihat anaknya hidup di dalam tekanan.
Saya tahu kalau anak saya dapat tes, ujian, apa begitu kita sebagai orang tua. Kita tahu bahwa itu ujian membuat dia naik kelas, membuat dia belajar, membuat dia lebih pintar. Tapi kalau kita lihat anak kita, karena ujian-ujian terlalu banyak, proyek terlalu banyak, akhirnya di-stres. Kita kadang diperhadapkan dengan pilihan yang si malakama begitu. Kita push dia, dia udah stres. Kita nggak push dia, nanti dia fail. Kalau hati Bapa di dunia aja tahu berpikir seperti itu, apalagi hati Bapa di surga. Dia kepingin saudara cepat-cepat keluar dari pergumulanmu. Dia kepingin saudara cepat-cepat gak nangis lagi tapi tertawa. Tapi di lain sisi dia tahu kalau dia terlalu cepat mengeluarkan saudara dari oven, saudara gak ngembang, saudara jadi bantet. Kalau masih brownies gak apa-apa, masih bisa dijual. Tapi kalau bantet gak matang sama sekali dibuang. Dia gak mau kita dibuang. Dia mau kita sukses, dia mau kita berhasil, dia mau kita menjadi terang. Maka itu setelah Tuhan melihat siap, dia memberikan kepada Yeskiel another vision, another prophetic words. Dia berikan nubuatan kepada orang Israel di dalam Yeskiel 34, yaitu tentang pembebasan dan pemulihan. Nah ini yang kita akan belajar. Yeskiel 34 ayat 26 sampai 31. Yeskiel 34, 26 sampai 31. Saya akan bacakan dalam terjemahan saya. Kurang lebih sama, tapi ini ada kata-kata yang saya lebih suka, lebih tepat dari New King James diterjemahkan. Ayat 26, Yeskiel 34, aku akan mengatur. Aku akan menjadikan mereka semua. Dan di sini aku akan mengatur dan menempatkan mereka di sekeliling bukit berkatku. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Lebih tepatnya Tuhan arrange. Tuhan sedang atur kita. Tuhan sedang tata kita. Posisikan kita di sekitar bukit berkatnya. Ngatur itu gak asal comot taruh. Ngatur juga berarti ada proses. Sehingga engkau bisa ditaruh di situ. Kalau engkau belum diproses, engkau ditaruh, engkau akan jatuh. Engkau belum siap, engkau ditaruh di posisi yang engkau gak siap, engkau akan gagal. Dari semua proses ini, Tuhan berharap engkau siap untuk diatur, diposisikan, di mana? Di sekitar bukit berkatnya, sehingga ini bagus banget. Ketika berkatnya dilimpahkan, engkau siap. Makanya kalau diatur Tuhan yang nurut. Karena endingnya pasti diberkati. Jangan sampai kita diatur tapi kita nggak mau dan nggak tahu aturan. Ya nggak selesai-selesai. Dan dikatakan aku akan menurunkan hujan pada musimnya. Maka ada hujan berkat di sana. Ayat 27. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan mereka yang memperbudak mereka. 28. Mereka tidak lagi menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa dan binatang liar. Tidak akan menerkam mereka sehingga mereka akan diam dengan aman, tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Ayat 29. Saya akan baca di sini aja. Aku akan menumbuhkan bagi mereka tanaman kemasyuran sehingga mereka tidak lagi menjadi orang-orang kelaparan di negeri itu dan tidak akan menanggung aib dari bangsa-bangsa lagi. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan mereka yang menyertai mereka. Mereka adalah umatku, keturunan Israel, firman Tuhan. Dan kamu domba-dombaku, domba-domba gembalaanku, kamulah manusia. Dan akulah Allahmu, demikian firman Tuhan Allah. Saudara, ini ribuan tahun yang lalu Tuhan ngomong. Saudara pikir cuma berlaku ribuan tahun yang lalu pada saat firman ini dinyatakan terus Israel dibebaskan dari Babel, cuma berlaku pada saat itu? Tidak. Ini berlaku hingga zaman modern ini. Kalau kita lihat
Israel hari ini sama persis keadaannya seperti yang ditulis dalam Yeskiel 34. Dan kitab-kitab yang lain yang menubuatkan tentang pemulihan. Bangsa ini tidak akan menjadi aib lagi. Tidak akan menjadi aib. Bahkan kalau saudara yang pernah ke sana, konon katanya dari perbatasan dari Mesir, kalau saudara nyebrang ke Israel, dari coklat gersang jadi hijau. Dan kalau saudara ke sana, itu nggak mirip negara di Timur Tengah, itu mirip Eropa. Saudara, itu negara nggak lebih gede dari State of New Jersey. Nggak gede. Dia dikelilingi negara-negara yang jauh lebih gede, lebih kuat militernya dan semuanya. Tapi dia nggak takut. Bukan karena mereka hebat. Tapi karena Tuhan mereka, karena Yahweh mereka, karena Elohim mereka, karena Allah mereka. Yang hadir di tengah-tengah mereka. Menggenapi janjinya turun-temurun. Bahwa selama Tuhan ada di pihakku, siapakah lawanku? Sudah lihat. Dia sendiri diserang habis. Tapi dia bersama dengan Tuhan. Tidak ada satupun kuasa yang bisa menghabiskan dan mengalahkan mereka. Itu bukti kurang jelas apa sih saudara? Pak, itu kan Israel loh. Firman Tuhan jelas ngomong begini. Kita bukan orang Yahudi. Kita enggak ke Israelan enggak. Kita orang Indonesia. Kita orang sama sekali enggak ada turunan Yahudi mungkin. Tapi firman Tuhan katakan begini. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia juga adalah ahli waris Abraham. Berkat Abraham yang sama akan dicurahkan kepada saudara. Janjinya kepada keturunan Abraham adalah janji yang sama kepada kita sebagai orang percaya. Jadi kalau kita yakin, kita percaya hari-hari ini. Tuhan sedang mengatur kita, memposisikan kita di sekitar bukit berkatnya. Ada satu musim yang baru. Kalau kita berbicara musim, itu juga kita berbicara tentang menuai. Tapi kalau kita bicara menuai, ada beberapa orang di sekitar penuaian. Ada orang yang menanam mati-matian dengan keringat cucuran air mata pada saat musim menabur. Maka pada saat musim menuai, merekalah yang akan girang, bersorak-sorai dengan sukacita pulang membawa berkas-berkasnya. Nah kalau pada saat menabur kita nggak ikut serta, kita cuma nontonin, kita cuma mengejek, kita cuma cuma komentar. Ya pada saat menuai, orang-orang ini nggak akan dapat apa-apa. Dia cuma bisa melihat orang lain menuai. Dia cuma bisa melihat orang lain tertawa. Karena pada saat menabur dia tidak ikut menabur. Pada saat dalam keadaan tidak baik, orang-orang ini tetap melayani Tuhan. Tetap menolong, tetap membesuk, mendoakan, membantu temannya. Sekalipun dia sendiri dalam keadaan bergumul. Dia sedang berbuah sekalipun tidak pada musimnya. Maka mereka juga akan diberkati sekalipun tidak pada musimnya. Ini bukan musim berkat. Dolar naik gila-gilaan, emas naik gila-gilaan, semua naik gila-gilaan, PHK di mana-mana. Ini bukan musimnya untuk diberkati. Tapi kalau engkau kemarin sedang menabur, sekalipun bukan pada musim menabur, pada saat engkau stres, pada saat engkau bergumul, pada saat engkau ditinggalkan, pada saat engkau diperlakukan gak adil, pada saat engkau kehilangan, kemarin engkau tetap setia melayani Tuhan, tetap setia menolong orang-orang di sekitarmu, menjadi dampak buat mereka. So, I would say don't worry, jangan khawatir, karena engkau akan tetap menuai sekalipun bukan pada musim menuai. Sekalipun musim paceklik, sekalipun musim kering. Pada saat Abram datang, dia gali sumur, keluar airnya, membual-bual. Abram pergi, kering lagi. Emang itu tempat kering. Tempat itu menghasilkan air hanya karena Abram di situ. Bukan karena Abrahamnya, karena janji Tuhan kepada Abrahamnya.
Sekian puluh tahun kemudian dalam Kejadian 26 Ishak datang. Sama kering, dikatakan dalam Kejadian 26 bahwa masa kekeringan yang sama yang seperti pada musim Abraham. Karena memang tempat itu kering. Di Filistin, di Gerar itu kering. Tapi Ishak tahu perjanjian Tuhan dengan papanya. Dia cari sumur-sumur yang pernah digali oleh papanya. Dia cari Esek, dia cari Sitnah. Dia gali, dia sebut nama itu. Dia ingatkan perjanjian itu, keluar air membual-bual lagi. Diambil oleh orang-orang Filistin, diambil oleh orang-orang yang ada di Gerar. Yang tadinya mungkin waktu Ishak datang mau gali sumur diketawain, ini orang geblek. Kering kayak begini sumur udah ditimbun, dia gali. Emang mau cari kala jengking? Nggak tahu, tapi Ishak bukan bodoh. Ishak tahu itu kering, Ishak tahu nggak ada airnya, tapi Ishak tahu bahwa Tuhan punya perjanjian. Kita bukan orang-orang Kristen yang fanatik, yang bodoh, yang nggak ngerti iklim ekonomi, iklim investasi. Kita tahu dolar mahal, kita tahu emas lagi bagus, kita tahu saham-saham lagi anjlok, kita tahu bahwa ada PHK, kita tahu. Engkau tidak sedang bodoh memulai usaha pada zaman ini, mulai bisnis pada zaman ini, mulai nabur pada zaman ini. Bukan karena kita bodoh, tapi karena kita tahu Tuhan janji sama kita. Dan dia gali tuh sumur keluar airnya. Gembala-gembala di Gerar rampas. Ini tanahku, ini punya aku, ini wilayahku. Ya udah ambil, dia gali lagi. Dia ambil lagi, dia pergi lagi. Akhirnya dia sampai ke Rehobot. Mungkin kita bilang, wah kita harus belajar sama Ishak. Ishak ini sabar banget. Dia tuh murah hati. Dia yang gali, dia yang kerja, orang lain yang promosikan, dia ketawa. Dia senyum, dia tinggalkan. Wah Ishak ini legowo banget. No, bukan dia baik, bukan dia legowo. Dia baik, tapi saya yakin dia gak sebaik itu karena dia orang Yahudi. Karena dia orang Israel. Gak ada orang Israel, setahu saya orang Israel tuh orang yang paling pelit. Ya kan, orang yang bahasa Yahudinya itu kiasu. Kenapa dia lepaskan? Simple karena dia pinter. Nah ini orang mereka pinter-pinter. Karena dia tahu the key of the blessing. Bukan karena sumurnya. Karena dia tahu kunci berkat itu bukan di sumurnya. Lu mau ambil, lu ambil. Karena dia tahu begitu lu ambil gua tinggal kering lagi bos. Begitu gua tinggal lu ambil kering lagi bos. Bukan sumurnya. Tapi Tuhan gue yang buat itu membual-bual berkatnya. Engkau dizolimin enggak apa-apa. Tuhanmu tidak tidur. Hakmu diambil, dirugikan enggak apa-apa. Marah silakan enggak apa-apa. Normal itu tandanya kita manusia. Tapi secara hati engkau mau tuntut, engkau mau pakai jalur hukum enggak apa-apa. Go ahead. Kalau memang itu harus lakukan, lakukan. Tapi ini lebih berbicara tentang hati. Let it go. Engkau gak bisa masuk double door untuk masuk ke pintu berikutnya kalau pintu yang lama gak kau lepas dulu. Engkau masuk, pintu lama lepas, baru pintu baru kau buka, kau masuk. Kalau engkau masih terjebak di antara dua pintu, engkau buka pintu pertama, engkau pegangin, engkau mau buka pintu yang di depanmu, engkau akan di tengah terus terjebak. Nah, mari, let it go. Begitu dia sampai di Rehobot, dia gali, Tuhan bilang, kamu stay di situ dan tidak ada orang lagi akan mengambil. Karena aku yang memberkati, tidak ada yang bisa mengambil. Aku yang mengatur kamu di sekitar bukit berkatku. Tidak ada orang yang bisa menggagalkan, menghalangi dan mengambil berkatku. Karena Rehobot artinya kelonggaran. Tuhan akan berikan kelonggaran. Tahun ini saya berdoa buat saudara semua. Ada Rehobot yang Tuhan sedang sediakan buat saudara. Tuhan mau ngomong air matamu sudah cukup. Apa yang kau tabur sudah cukup. Apa yang kau berikan selama ini sudah cukup. Ini saat yang kau menua. Ini saat yang kau ada di Rehobotku. Untuk mengalami sebuah musim, Anda harus menikmatinya. Kalau Anda nggak menikmatinya, atau memang kita nggak bisa memaksa diri untuk menikmatinya. Nggak bisa. Nggak bisa kita paksa.
Tapi at least engkau bisa melihat keindahan dalam setiap musim. Let's say hari ini musim mangga. Engkau lihat mangga, di jalan-jalan orang jual mangga. Engkau cuma bilang, mangganya manis-manis. Temanku tadi bilang mangga di sini manis, dia beli di situ manis. Aku lihat di Instagram temanku makan mangga katanya manis. Semua dia tahu ini musim mangga dan mangganya manis. Dan teman-temannya semua makan. Tapi dia tidak akan tahu manisnya mangga itu dan merasakan dan menikmati sebelum dia ikut makan. Dia harus berhenti, beli, kupas, dia makan. Kalau engkau nggak ikut mengkonsumsi, engkau tidak ikut andil di dalamnya, engkau tidak ikut menikmati, engkau tidak ikut makan, engkau tidak akan bisa merasakan. Engkau tidak akan bisa mengecap kebaikan Tuhan itu. Gimana Pak maksudnya? Aku makan tuh gimana maksudnya? Maksudnya adalah setiap musim yang Tuhan berikan buat kita. Suka nggak suka, telan. Kadang orang itu suka nggak suka pada sebuah makanan itu lebih, yang saya lihat selama ini lebih besar di sini bukan di sini. Dia lihat, gue nggak suka, padahal belum dicoba. Dipaksa coba deh, enak-enak, terus dia ngomong dulu, nggak suka, gue pasti nggak suka, nggak enak ini, jijik, pasti nggak enak, pasti nggak suka. Dia ngomong di sini, ketika dia coba, harusnya dia suka, dia bingung, tapi dia ngomong nggak suka, akhirnya dia bilang, iya gue nggak suka. Tapi ntar puluhan tahun berikutnya kita ketemu orang yang sama, kadang dia bilang tiba-tiba dia makan sesuatu yang dia dulunya gak suka. Bukan dulu lu gak suka, lu bilang, iya ternyata enak. Biasanya anak kecil itu seperti itu. Anak-anak saya dulu banyak yang gak suka, ini gak suka, itu gak suka, sekarang suka banget. Anak saya yang paling kecil doyan banget makanan. Dia doyan truffle, dia doyan mushroom, dia doyan yang fine-fine gitu. Nah anak saya nomor 2 yang cewek, dia gak doyan. Dia gak doyan mushroom, gak doyan apa. Suatu saat saya buatin krim mushroom, saya taruh krim beneran, saya taruh butter beneran, saya buat seenak mungkin tapi mushroomnya saya blender. Saya kasih makan dia. Dia ngomong, so good daddy. Sup apa ini? Saya kasih ingredientsnya, mushroom 1 box di kulkas. Ini ingredientsnya. Dia bilang begitu. How come you? Kamu kan makan, enak kan? Enak. Sama kadang kita dibawa sama Tuhan ke sebuah musim, kita bilang, gue gak suka ini, gue gak suka orang kayak gitu, gue paling benci kalau keadaan kayak gini, gue paling gak demen kalau kayak gini. Bos, Tuhan gak pernah salah. Menempatkan engkau di tempatmu sekarang, ketemu dengan orang-orang sekarang yang ada di sekitarmu, mungkin orang-orang yang sangat menjengkelkan. Orang-orang yang dipercaya hari-hari ini, bulan ini sedang diikat mungkin. Apa itu? Setan. Kan ada manusia siluman ya. Saya pernah ngomong, setengah kayak manusia, setengah kayak setan. Itu banyak saudara, manusia oplosan. Iya kan? Enggak apa-apa. Enggak ada yang suka, saya juga enggak suka. But kalau Tuhan taruh itu di sekitar kita, there is a purpose. Enggak pernah Tuhan salah taruh, karena besi menajam besi dan manusia menajamkan sesamanya. Either kita punya pilihan enggak mau ditajamkan, atau kita berubah seperti dia, atau kita mau ditajamkan, tetap berjalan di tempat Tuhan mau tentukan kita, sehingga enggak nyaman, tapi endingnya kita akan tajam. Mengalami musim Anda harus menikmati. Melihat setiap beauty, setiap keindahan di dalamnya. Musim yang baru itu juga adalah kebiasaan yang baru. Setiap musim ada kebiasaannya. Saya di Amerika tinggal 11 tahun. Di situ ada 4 musim. Panas, semi, gugur, dingin. Ya kan? Nanti habis dingin, ya panas lagi, semi, terus gugur lagi, terus muter. Nah, yang problem adalah kadang dari panas ke dingin. Kalau panas kita pakai baju tipis-tipis, celana pendek, lengan pendek, ya bukan karena kita mau show off, tapi karena memang panas di situ. Panasnya banget. Saudara. Nah, tapi kalau dinginnya banget. Itu air panas saudara taruh depan rumah, sebentar aja dia lebih cepat dari kulkas. Langsung beku, lebih cepat. Kalau pas musim dinginnya banget.
Nah, tapi dari panas ke dingin itu nggak langsung. Semi, terus ada fall kan. Dan di musim fall itu saudara di warning. Itu udara mulai sepoi-sepoi. Udah mulai drop udaranya. Udah mulai sejuk, mulai dingin. Di situ apa yang terjadi? Biasanya kami bongkar gudang. Kecuali yang rumahnya gede, lemarinya gede. Kalau yang umum biasanya middle class kita punya baju-baju dingin kita taruh ke gudang, di box. Nanti kalau mau musim dingin, baju dinginnya dikeluarin semua. Baru baju-baju panas-panas kita celana pendek apa yang kita nggak mau pakai kita taruh box lagi. Kenapa? Kita sudah tahu bahwa sebentar lagi musim dingin tiba dan kita tidak akan survive dengan pakaian musim panas. Tapi kalau orang yang santai-santai, oh nggak apa-apa, masih kuat gua. Ini mah tenang, ini kan masih nggak terlalu dingin. Dia santai-santai, tiba-tiba begitu musim dingin datang dia sakit. Dan bahkan kalau di upper state banyak yang mati. Homeless itu banyak yang mati. Dia minum alkohol malamnya, yang homeless itu dia pikir anget. Terus dia tidur di pinggir jalan. Ketiduran, waktu tidur anget, paginya udah beku. Di New York banyak seperti New York, Philadelphia banyak sekali. Tuhan gak langsung boom kasih engkau perubahan. Kasih engkau sesuatu yang ada warningnya kok. Engkau harus lihat ada warningnya. Ada pemain musik ya? Ini dari tadi. saya gak bisa nyanyi. Di prank dia. Saudara, ada warningnya kok. Kadang Tuhan bilang, ayo berubah. Ayo siap, ada musim baru ini. Tuhan pernah tegur begini, kamu lihat cuaca pintar banget. Tapi lihat perubahan dari aku, kamu gak bisa. Oh kalau suruh ngomong dagang, bisnis, wah dia pintar. Wah habis ini setelah ini Amerika akan melakukan ini, Cina ini. Wah ngomongnya pintar, kau harus invest ini, pintar. Tapi kalau setelah itu keluarganya hancur gimana? Ya percuma. Hidupnya gak bahagia, hidupnya stres. Saya punya banyak-banyak teman yang hebat-hebat, kaya-kaya. Minum terus tergantung sama obat tidur. Saya ngomong sama istri saya ngomong sama saya, aneh ya. Kalau kita sekaya begitu, diberkati kayak begitu, mungkin kita cari obat melek. Bukan obat tidur. Karena kita maunya santai, tidur, nyaman, tenang. Saya bilang no, kita gak bisa ngomong gitu, kita gak di posisi mereka. Karena setiap orang punya posisinya. Tapi yang pasti kalau posisi kita di dalam Tuhan. Engkau mau di posisi ron bawah atau ron atas. Engkau tetap akan punya damai sejahtera. Amin. Engkau akan tetap tenang. Engkau tetap akan kuat. Engkau tetap akan bersyukur. Musim baru ada kebiasaan yang baru. Musim baru juga adalah lingkungan yang baru. Divine appointment. Tuhan tunjukkan lingkungan-lingkungan yang baru. Engkau gak bisa kumpul sama ayam terus kepingin punya nasib kayak Raja Wali. Gak bisa. Ayam itu receh. Jagung cuma berapa biji, tok, dia rebutan aja di bawah. Sekalipun engkau Raja Wali, kalau engkau dikumpulin sama ayam sejak kecil menetas, engkau gak akan terbang. Kalau engkau pikir engkau gak bisa terbang. Dan engkau akan ribut seperti anak ayam. Seperti ayam yang receh. Engkau bukan ayam loh saudara, engkau itu Raja Wali. Punya sayap yang kuat dan terbang tinggi bersama dengan badai. Raja Wali itu kalau lihat badai dia gak stres, dia seneng. Karena apa? Kalau ada badai kan sayapnya tuh kuat. Jadi dia gak usah kepak begini, kalau terbang capek. Kalau ada badai dia tinggal loncat begini. Kenceng sama badai kayak peluru. Ditekan dia. Begitu udah siap dia manuver dengan sayapnya. Dia kepakkan, dia lebarkan sayapnya. Dia tinggal arahkan begini. Karena sayapnya kuat. Engkau itu Raja Wali loh. Ada potensi di dalammu yang kau nggak sadar dan nggak tahu mungkin selama ini. You are strong. Stronger than you think. Lebih kuat dari apa yang kau bayangkan. Engkau lebih hebat dari apa yang kau bayangkan. Engkau dicintain Tuhan lebih dari apa yang kau bayangkan. Selama ini engkau pikir, ya Tuhan cinta sama aku. Oh belum. Engkau nggak tahu. Cintanya lebih dari yang kau kira. Trust me. Kalau ada badai yang kau lihat, badai.
tandanya ini percepatan untuk sampai ke tujuan. Kalau nggak ada badai kita lama. Ada badai, oke. Bukan kita menantang badai, bukan. Tapi kita percaya bersama dengan Tuhan. Kita bisa menari di tengah badai. Kita bisa memuji di tengah badai. So, perhatikan lingkunganmu. Jangan duduk sama tukang gosip. Jangan duduk sama orang yang suka iri hati. Apalagi jangan duduk sama koruptor. Kalau kaos warna orange masih bagus ya kayak bapak ini. Saya juga punya kaos warna orange kesukaan saya, ada tulisannya. Saya beli di gereja. Tapi kalau rompi warna orange gak keren. Iya kan? Hati-hati lingkunganmu. Engkau gak akan beruntung kalau lingkunganmu orang-orang fasik. Karena orang fasik akan mendatangkan kemalangan. Kalau engkau bersama dengan mereka, engkau akan malang bersama dengan mereka. Kebiasaan baru, lingkungan yang baru, dan terakhir, musim yang baru juga berbicara tentang cerita dan pengalaman yang baru. Nggak ketemu 10 tahun lalu, dia cerita tentang bagaimana dia pahit, ditipu sama temennya. Begitu 10 tahun ketemu lagi, dia cerita yang sama lagi. Kalau saya jangan pun tiap tahun, Pak, nanti lihat ketemu saya tiap 3 bulan, tiap 6 bulan, ada aja kesaksian cerita yang baru. Karena saya selalu percaya bahwa Tuhan membawa kita dari musim ke musim. In every season. In every season. Di dalam setiap musim, dia ada di sana. Hari ini kita bilang, Pak, Tuhan berkati saya. Tahun lalu saya bilang, Tuhan kasih saya bisnis begini. Tahun ini saya bilang, wah bisnisnya diberkati. Kemarin masuk Januari, pertama kami buka Desember omset bagus banget karena semua shareholder ada 8-9 bersama dengan kami. Semuanya all out, bawa tamu, bawa teman. Begitu Desember akhir, Januari mereka luar negeri semua dan restoran kami itu ada di Senopati. Dan memang itu restoran ya, upscale ya. Jadi tamu-tamu kita banyakan keluar negeri semua pada liburan semua. Dan Januari minggu pertama, minggu kedua kita gigit jari Pak. Cuma 5 meja, 6 meja, 7 meja. Ya kan sekalipun omset dibanding dengan restoran biasa ya udah gede, tapi itu nggak nutup gitu loh. Isi mulai gimana ya, saya bilang it's easy. Kita patokannya bukan musim investasi, ekonomi, keadaan. Kita patokannya gini, Tuhan mau kamu bangun mulai awal from ground sampai jadi sebesar dan sebagus ini. Kalau dia yang bangun, dia yang akan ngisi. Kita percaya. Kan tiap bulan ada target tuh. Supaya BEP itu masuk ke minggu kedua, kami itu masih less than 20%. Jauh ketinggalan. Untuk ngejar 100% kita harus kejar 80% lebih. Tapi buat Tuhan ya, kan Tuhan hitung-hitungannya aneh. His math is so funny. 5 tambah 7 bisa 5.000 sisa 12 bakul, kan aneh kan? Masuk minggu ketiga, boom, masuk minggu 4, boom, jauh melebihi target. Masuk Februari, boom, naik lagi target. Dan ini hari kedua Maret, kan ada target harian juga Pak. Tetap di atas percentage. Padahal orang semua kanan kiri kami, teman-teman kami di Senopati, yang restoran yang lama-lama, yang udah punya nama, grup-grup yang besar-besar. Kita berteman semua, kita kenal. Kadang kita telepon-teleponan, kalau kita sepi telepon mereka, restoranmu sepi enggak? Ya sama sepinya. Kadang kalau mereka bilang restoran kita rame, waduh kita sedih ya kan. Kadang mereka gantian, ya restoran gua sepi, telepon kita gimana restoranmu rame, gantian dia yang sedih gitu ya kan. Tapi kita saling menguatkan, saya jadi sedih loh. Restoran aja bisa saling nguatin, masa gereja enggak sih? Haleluya ya kan. But anyway, ini masuk hari kedua yang semua pada bilang sepi pada awal puasa. Sepi banget, Senopati kemarin sepi banget. Tapi puji Tuhan, kami tetap menuai. Kami baru, kami belum dikenal orang, kami ada bukan di jalan utama. Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Mari saya berdoa buat saudara semua, apapun pergumulanmu hari ini. There is new season for you. Ada zamannya Musa, muter-muter 40 tahun gak selesai-selesai. Tapi Tuhan akan berikan zaman Joshua. Pendobrak. Bukan orang halu loh itu.
12 pengintai yang 10 ngomong gede-gede, banyak kayak belalang, kita pasti habis. Nggak salah. Yang 10 itu memberi laporan fakta. Faktanya nggak salah seperti tadi saya ngomong hari-hari ini, nggak bagus, itu fakta. Tapi yang 2 orang Kaleb dan Joshua, mereka bukan ngomong fakta, tapi mereka ngomong truth, kebenaran. Saya selalu bilang fakta nggak bisa merubah kebenaran. Tapi kebenaran selalu bisa merubah fakta. Faktanya kamu cancer, faktanya kamu divonis mati, faktanya kamu bangkrut, faktanya dosamu terlalu banyak, faktanya kamu gagal, engkaumu gagal, bapakmu gagal, kamu gagal. Itu fakta. Tapi kebenaran orang yang ada di dalam Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Orang yang ada di dalam Tuhan selalu diposisikan dalam posisi berkat. Selalu menjadi target anugerah. Selalu menjadi sasaran kasih karunia. Amin. Dan tidak ada yang mustahil. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Berkati kami semua pada pagi siang hari ini. Dan meteraikan firman-Mu biar kami menegakkan kepala kami dan tidak menjadi takut lagi. Karena kami percaya apapun yang ada di depan kami, Tuhan menyertai kami. Dan biar di tahun 2025 ini kami percaya Tuhan akan ada musim yang baru. Musim yang baru. Akan ada sumur Rehobot yang airnya melimpah-limpah dan tidak bisa diganggu gugat oleh kuasa apapun yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sudah posisikan kami di sekitar gunung berkat-Mu. Kami akan melihat hujan yang lebat, hujan yang tercurah untuk memberkati kami dalam nama Yesus. Mari yang percaya sekali lagi katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara diberkati. Amin. Mari kita persiapkan diri kita untuk kita melakukan perjamuan kudus. Terima kasih Pak Gusti Agung yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Biar Tuhan akan mengurapi lagi untuk ibadah yang kedua. Mari kita siapkan roti dan anggur yang sudah kita terima. Barangkali ada Bapak Ibu Saudara yang belum menerima roti dan anggur. Silakan mengangkat tangan. Baik, kalau sudah terima, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat roti dan anggur di tangan kanan kita. Kita mau berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah berkati kami pada siang hari ini. Kini tiba saatnya Tuhan kami akan memperingati pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Oleh karena itu Tuhan kami mohon agar Tuhan turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Biar setiap kami yang sakit, kami yang meminum anggur ini, dosa kami dihapuskan. Setiap kami yang makan roti ini oleh bilur-bilur Yesus, sakit dan penyakit kami disembuhkan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat roti tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa tubuh Kristus sudah dipecahkan untuk segala penyakit kita? Amin. Dalam nama Yesus mari kita makan dengan percaya. Mari kita angkat anggur. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah saudara bahwa darah Kristus sudah dicurahkan untuk menghapus segala dosa dan pelanggaran kita? Amin. Dalam nama Yesus kita minum dengan percaya. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling baik bagi Tuhan atas segala pengorbanan Tuhan atas kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus.
Kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu. Kami bersyukur buat darah-Mu yang sudah dicurahkan untuk menghapus segala dosa dan pelanggaran kami. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat tubuh-Mu yang sudah dicabik-cabikan, sudah dipecah-pecahkan. Sehingga oleh bilur-bilur Yesus, setiap kami yang sakit, sakit kami disembuhkan. Kami terima pemulihan, kami terima pengampunan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang diberkati sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Siapa yang hari ini diberkati oleh firman Tuhan? Haleluya. Adakah jemaat yang baru pertama kali hadir hari ini? Boleh melambaikan tangan? Haleluya. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan sama-sama berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat ibadah pada pagi hari ini. Kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Pastor Gusti Agung, kiranya Engkau yang memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Berkati setiap pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan, setiap bisnis, usaha dan keluarga. Kami percaya Tuhan yang memberkatinya senantiasa. Saat ini juga kami akan memberikan persembahan kami, persepuluhan kami. Kami mau memberikan yang terbaik. Kami mau membawa ke dalam rumah Tuhan dan kami mau memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap bisnis, usaha, pekerjaan setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Kami percaya apapun musimnya, Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan memberi, Bapak Ibu dipersilakan untuk bisa scan QR yang ada di layar atau boleh di kursi. Tuhan memberkati.
Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengarahkan tangan kita kepada anak-anak ini. Kita mau berdoa. Kita percaya anak-anak ini adalah anak-anak yang miliknya Tuhan, dan kita akan berkati mereka pada siang hari. Bapa di surga, kami berdoa bagi anak-anak ini Tuhan. Kami serahkan anak-anak Cobi ini dalam tangan Tuhan. Engkau yang menjamin masa depan mereka, Engkau memberkati kehidupan mereka, Engkau berikan mereka kesehatan, Engkau berikan mereka kecerdasan, Engkau berikan mereka hikmat yang daripada Tuhan. Engkau berkati orang tua mereka dalam usaha dan pekerjaannya, apa yang mereka lakukan di dalam Tuhan, biar Engkau akan membuatnya menjadi berhasil. Kami serahkan anak-anak dalam tangan Tuhan, dan kami tahu mereka lah milik Tuhan, yang kami percaya Tuhan yang bertanggung jawab atas masa depan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita tetap berdiri. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini Tuhan sudah menyertai ibadah kami sepanjang ibadah yang pertama ini Tuhan. Kami percaya setiap yang kami hadir dengan lapar dan haus, merindukan Tuhan, kami bisa mengalami suatu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan Tuhan, pengharapan kami dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia, karena kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu Tuhan, telinga Tuhan tidak kurang lebar untuk mendengar setiap doa kami, dan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap kami yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus boleh menyertai saudara mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berjalan bersamamu Tuhan, Kau buatku kagum akan kuasa-Mu. Penyertaan-Mu membuatku sanggup melakukan segala hal yang Kau percayakan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal, berkat-Nya selalu